Shalom Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, selalu baik buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Dia selalu baik. Kita bersyukur karena ketika kita percaya Yesus, ya Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Kita punya jaminan kehidupan yang kekal dalam Kristus. Anytime kapan Tuhan memanggil kita, kita punya tempat yang pasti di sorga. Tema saya hari ini ialah mengatasi godaan untuk bunuh diri. Saya ulangi, mengatasi godaan untuk bunuh diri. Saya merujuk pada satu teks Alkitab, yaitu 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Tapi saya hanya baca ayat 4 saja. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 saya bacakan buat kita. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ya, ini bicara tentang satu studi kasus seorang nabi yang hebat sekali dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Elia. Ya, pertanyaan saya adalah, mengapa sampai Elia seorang nabi yang begitu hebat mengalami depresi seperti ini? Maka jawabnya ialah, pertama, Elia mengalami burnout. Ya, karena pertempuran di Karmel itu cukup berat. Sehari dan barangkali itu menguras tenaga, sebelumnya juga ya menguras banyak sekali konsentrasi dan pergumulan secara spiritual yang berat dalam kehidupan Elia, sehingga ketika dia mengalami kelelahan, burnout seperti itu, ya dia lebih emosional, dia lebih sensitif terhadap semua yang terjadi. Yang kedua, bahwa ada ancaman dari Isabel, dan ancaman itu tidak main-main. Isabel itu istri Ahab dan sangat berkuasa, ya sangat berani juga dan nekat, dan sangat pintar merekayasa hal-hal yang terjadi di sekitar kerajaan. Dan Isabel mengancam Elia. Yang lain adalah karena dia dikuasai ketakutan. Begitu dikuasai ketakutan sehingga dia tidak bisa berpikir secara rasional. Satu, di kelelahan; dua, ada ancaman; ketiga, ketakutan; dan yang terakhir, dia merasa sendiri. Dia merasa sendiri, seolah-olah orang Israel tidak lagi peduli. Ahab begitu bertentangan dengan kehendak Allah, dan Isabel juga sedang mengancam. Sehingga dalam kondisi itu dia merasa bahwa dirinya sendiri tidak punya siapa-siapa. Dan di ayat ini kita baca bahwa dia melarikan diri. Dan ini yang kemudian menjadi penyebab mengapa kemudian Elia mengalami depresi, dan bahkan di sini kita lihat bahwa dia ingin mati saja. Ya, secara mental dia begitu depresi. Ya. Secara emosional dia begitu sensitif, iya, dan juga secara sosial dia sendiri. Ya, sehingga apa terjadi? Dia melarikan diri. Dalam pemikiran Elia bahwa dia merasa telah gagal dan sia-sia, karena dia berjuang sekeras-kerasnya, karena orang Israel meninggalkan Tuhan, dan kemudian hasilnya mereka tidak mendengar apa yang dikatakan, sehingga dia begitu merasa, kok gagal aja pelayanan. Dia membandingkan diri dengan nenek moyangmu. Dia mengatakan bahwa saya tidak lebih baik daripada nenek moyangmu. Dia sedang membandingkan diri. Padahal kita tidak bisa membandingkan diri, karena setiap zaman ada pergumulan yang berbeda dan khas, sehingga tidak tepat kalau kita membandingkan diri. Tapi dia begitu kecewa dengan kondisi orang Israel yang meninggalkan Tuhan. Dia tidak melihat jalan keluar yang lain kecuali dia menyesali diri. Dia kemudian begitu putus asa sekali. Dia depresi sekali. Bahkan dia tidak mau makan. Dia meninggalkan bujangnya dan dia pergi masuk ke dalam padang gurun sehari perjalanan jauhnya, dan dia duduk aja situ, dia tidur saja, tidak melakukan apa-apa, dan dia begitu give up, dia begitu putus asa, begitu depresi, dan di ujungnya dia ingin mati saja. Nah, dalam situasi itu kita tahu bahwa krisis ini begitu berat dalam kehidupan seorang Elia. Dia seorang nabi, tapi teks ini mengajarkan sisi manusia dari seorang seperti Elia. Jadi siapapun kita, mungkin kita mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sangat berat sampai kita merasa bahwa kita sudah gagal. Kita tidak lihat jalan keluar. Kita tidak bisa memotret sebuah peta yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Seperti Elia, dia begitu depresi sekali karena selain dia sudah sangat burnout, ada ancaman. Dia begitu dikuasai ketakutan, merasa sendiri, tidak punya siapa-siapa. Dia merasa gagal. Dia merasa bahwa orang Israel telah meninggalkan Tuhan, sehingga dia begitu putus asa dengan situasi hidupnya.
Dia membandingkan diri orang lain. Dia tidak melakukan apa-apa dan ini sangat berbahaya. Dan ketika itu terjadi, kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Elia. Tuhan tahu apa yang dialami, apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh Elia. Tuhan sungguh tahu. Bahkan Tuhan mengerti. Tidak hanya sekedar tahu, Tuhan mengerti dan memberi supporting buat Elia. Yang pertama, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir dan Tuhan bicara kepada Elia secara personal. Ya, mengapa? Karena kehadiran Tuhan. Ya, firman Tuhan disampaikan. Itu menjadi satu hal yang sangat penting buat Elia, supaya Elia tahu bahwa dia tidak sendiri. Ada Allah yang tahu persoalannya. Ada Allah yang mengerti situasi yang dialami Elia. Ada Allah yang memberi dukungan dengan kehadirannya dan firman-Nya. Ketika kondisi menjadi sulit, Elia tidak makan, dia tidak minum dan tidur saja karena putus asa. Tuhan kemudian menyediakan dia makanan dan minuman dan menyuruh dia makan. Bangunlah dan makanlah. Jadi Tuhan menyediakan dia makanan. Tuhan bukannya bicara, memberi penampingan, hadir di sana, tapi memberikan dia makanan dan minuman dan meminta dia bangun lalu makan. Mengapa? Karena sangat penting. Orang yang dalam situasi yang kalut, yang depresi sekali, yang hopeless sekali, yang ingin mati saja, yang tidak melakukan apa-apa, yang sudah give up, dia memerlukan kehadiran orang lain yang memberi dukungan, sentuhan orang lain, touch yang memberi dia pesan bahwa saya ada buat kamu, kamu tidak sendiri, dan memberi firman untuk memberi kekuatan, memberi dukungan, memberi supporting buat dia. Dan ini sangat penting, mendoakan dia. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan datang, Tuhan bicara, Tuhan mengoreksi juga. Elia, kamu tidak sendiri, karena aku meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Ya, kamu tidak sendiri karena saya hadir sekarang bicara dengan kamu. Sebenarnya kamu tidak sendiri karena ada bujangmu, tapi kamu tinggalkan dia. Jadi bukan kamu sendiri, tapi kamu menyendiri. Jadi kalau orang sendiri, tidak berarti dia sendiri, tetapi dia merasa sendiri atau menyendiri dari orang lain. Dan ini terjadi pada Elia. Tuhan katakan kamu tidak sendiri. Lalu Tuhan mengoreksi dia bahwa dia tidak boleh membandingkan orang lain. Bahkan Tuhan memberi dia tugas untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram, mengurapi Yehu menggantikan raja Ahab, dan mengurapi Nabi Elisa, waktu itu belum nabi, menggantikan dirinya sebagai nabi di Israel. Dan ini menjadi penting sekali. Jadi Tuhan bukannya tahu apa yang dialami oleh Elia, Tuhan bukannya mengerti apa yang sedang dialami, dirasakan begitu berat oleh Elia, tapi Tuhan memberi dukungan. Tuhan hadir, Tuhan bicara, memberi dukungan, menyediakan makanan, minuman, menyuruh dia bangun, makan, dan memberitahu bahwa dia tidak seburuk yang dia bandingkan. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kamu punya pergumulan beda dengan Musa. Kamu punya pergumulan beda dengan Samuel. Kamu punya pergumulan beda dengan Daud punya pergumulan. Kamu punya pergumulan beda dengan Yosua punya pergumulan. Setiap orang punya pergumulan yang khas pada masanya, sehingga tidak fair kita membuat perbandingan seperti itu. Tapi dalam kondisi dia tidak stabil, emosinya, fisiknya burnout, dalam kondisi yang sosialnya dia sendiri, dan dalam kondisi spiritual yang begitu drop sekali, kita lihat bahwa Tuhan hadir dan menyediakan yang terbaik buat kehidupan seorang Nabi Elia. Dalam kondisi yang seperti Elia, saya akan menutup renungan saya dengan mengatakan bahwa yang pertama, sangat penting sekali buat Elia itu makan dan minum. Itulah kebutuhan yang sangat penting dari kehidupan seseorang yang sedang terancam atau tergoda untuk bunuh diri karena kelelahan. Dia perlu istirahat, dan Elia sudah cukup banyak istirahat sehingga tidak perlu lagi diingatkan untuk istirahat. Tapi dia sudah tidak makan dan tidak minum. Jadi makan dan minum yang bergizi penting sekali. Sebab kalau orang dalam kondisi depresi, ada gangguan bunuh diri karena kelelahan, dan dia tidak makan, dia tidak minum, itu berbahaya sekali. Itu sebabnya saya suka tanya, bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Bagaimana dia bisa tidur enggak? Dia emosinya stabil enggak? Dia ingin bunuh diri enggak? Dia begitu tertekan dan menjauhi diri enggak? Menyendiri enggak? Menarik diri enggak? Ini kita harus cek untuk melihat bahwa sejauh mana tingkat godaan untuk bunuh diri seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di saat-saat kita mengalami depresi, iblis suka menawarkan jalan lain. Seperti yang terjadi Pak Ahitofel, Yudas, dan Raja Saul yang juga mereka bunuh diri. Tapi kita melihat di sini bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu, Tuhan datang dan bicara kepada dia. Dan ketika Elia itu bisa makan dan minum, kekuatannya pulih, istirahatnya sudah mendukung karena dia istirahat. Dia pulih. Lalu Tuhan menolong dia untuk dia bekerja. Nah, orang yang depresi lalu kemudian tenggelam dalam depresi, itu berbahaya untuk tergoda untuk mengambil jalan singkat atau jalan pintas untuk bunuh diri misalnya. Tapi ketika dia bekerja
menyibukkan diri dengan pekerjaan yang baik dan positif, ini akan mengalihkan dia, atau olahraga. Karena ketika kita bekerja, kita sibuk dengan pekerjaan kita, atau kita berolahraga, maka itu akan menolong kita untuk lebih berpikir secara jernih, berpikir secara rasional, dan kemudian kita bisa mengambil sikap yang baik tentang kehidupan kita. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketika Tuhan hadir dan mengoreksi pikiran daripada Elia tentang apa yang dia pahami tentang dirinya, Allah, tentang orang Israel, dan sesuatu menyangkut tugas dan kewajiban dia dalam panggilan dan pelayanannya, maka koreksi kognitif seperti ini, ya, kita biasa pakai dalam konseling kognitif, yaitu mengubah cara berpikir orang tentang realitas hidupnya, tentang dirinya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, harga dirinya, bahkan relasi dia dengan Tuhan. Nah, sebab apa? Sebab orang dalam kondisi depresi gitu, pikirannya kacau. Dan Tuhan di teks ini mengoreksi apa yang ada di benak dan di hati Elia. Ketika dikoreksi, pikiran dikoreksi. Nah, kita akrab dengan konseling kognitif, dan firman Tuhan itu menjadi satu dasar sangat penting untuk konseling kognitif pada orang yang tergoda untuk bunuh diri, karena mereka punya pikiran ingin mengakhiri saja. Mereka punya pikiran bahwa ya udah sudahi aja sekarang. Kan dunia ini tidak lagi memberi kenyamanan, dunia ini tidak memberi harapan lagi. Dunia terlalu gelap, buram dan hambar, sehingga cara terbaik adalah bunuh diri. Nah, kita lawan itu dengan mengatakan bahwa hidup ini penuh harapan. Anda tidak sendiri. Anda jangan membandingkan diri orang lain. Anda makanlah, Anda minumlah, istirahatlah, olahragalah, bekerjalah. Anda masih berguna. Dan ketika kita menyampaikan itu, maka pikirannya yang tadinya tergoda untuk berpikir bunuh diri terkoreksi. Dan ketika kita menyampaikan firman Tuhan sebagai koreksi kognitif bagi pemikiran yang salah, yang berseliweran di pikiran dan di hati orang seperti ini, maka firman Tuhan itu seperti kata Paulus itu akan mengajar kita, akan menyatakan yang salah, akan memperbaiki kelakuan kita, akan mendidik kita dalam kebenaran. Bahkan Mazmur mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin jalan-jalan orang yang sedang mengalami godaan untuk bunuh diri karena depresi sekali, merasa meaningless, mencari hopeless sekali, dan tidak punya harapan. Nah, firman Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan orang-orang yang seperti ini, seperti yang terjadi pada Elia. Dia seorang nabi yang hebat, tapi secara manusia bisa mengalami seperti ini. Dan kita lihat bagaimana Tuhan hadir, Tuhan bicara, Tuhan memberi dukungan, menyediakan makanan, minuman. Tuhan juga memberi dia pekerjaan, dan Tuhan mengoreksi dia bahwa ada sesuatu yang dia bisa kerjakan, dan di endingnya dia mengerjakan itu dengan baik. Dia mengurapi Hazael menjadi raja Aram, dia mengurapi Yehu menjadi raja menggantikan Ahab, dan mengurapi Elisa menggantikan dirinya sebagai nabi di Israel. Dan di ujung semuanya, kereta api datang dan menjemput Elia pulang. Kenapa? Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik sekali. Dengan begitu, Tuhan mengoreksi sesuatu yang secara kognitif membuat Elia berpikir ulang bahwa hidupnya tidak seperti yang dia duga. Begitu hambar, putus asa dan menakutkan, tapi hidup itu begitu bermakna indah dan berbahagia dalam Kristus. Ada masalah ada tantangan ada godaan ada, bahkan godaan bunuh diri itu bisa hadir. Tapi ketika Yesus bersama kita, kita tahu bahwa Dia adalah jalan keluar terbaik bagi setiap masalah dan juga pergumulan kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.